Oke, yuk kita bahas sesuatu yang dalam banget. Pernah nggak sih kepikiran, aku ini sebenarnya siapa? Apa kita ini cuma sekumpulan sel yang kerja bareng? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Sesuatu yang abadi? Nah, kali ini kita bakal telusuri pemikiran seorang jenius yang udah menjawab pertanyaan ini 1000 tahun yang lalu. Pasti udah nggak asing lagi kan sama kutipan ini, cogito ergo sum. Kalimat dari René Descartes ini ibarat fondasi filsafat barat. Jadi titik awal buat ngerti apa itu kesadaran dan eksistensi diri. Sebuah ide yang revolusioner banget pada zamannya. Nah, ini nih yang bikin ceritanya jadi seru. Gimana kalau saya bilang, argumen utama tentang kesadaran diri yang terpisah dari tubuh itu bukan hal baru di abad ke-17. Gimana kalau fondasinya udah diletakkan oleh seorang filsuf dari dunia Islam ratusan tahun sebelumnya? Kenalin, ini dia jagoan kita, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau yang di barat lebih dikenal sebagai Avicenna. Dia ini bukan cuma filsuf, tapi juga dokter, astronom, seorang jenius serba bisa yang pemikirannya dalam banget sampai masih relevan sampai sekarang. Dialah sang guru yang bakal ngebimbing kita memahami apa itu diri. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Sebelum kita ngomongin soal keabadian, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih jiwa itu menurut Ibnu Sina? Jadi, menurut Ibnu Sina, jiwa itu bukan sesuatu yang gaib atau melayang-layang. Definisinya logis dan elegan banget. Bayangin deh, sebuah tubuh itu kan cuma materi. Nah, jiwa atau an-nafs itu ibarat softwarenya, prinsip aktif yang bikin materi itu jadi hidup. Tanpa jiwa, tubuh ya cuma benda mati. Dengan jiwa, dia jadi makhluk hidup. Ini titik awalnya. Tapi, Ibnu Sina nggak berhenti sampai di situ aja. Dia kemudian memetakan kehidupan dalam sebuah tingkatan yang brilian. Semacam tangga eksistensi yang isinya ada 3 level jiwa. Coba deh lihat. Keren banget cara Ibnu Sina menyusunnya, persis kayak tangga. Di paling bawah ada jiwa nabati. Kekuatan dasar yang bikin tanaman bisa makan, tumbuh, dan berkembang biak. Naik satu tingkat, hewan punya semua itu, plus jiwa hewani yang ngasih mereka indera dan kemampuan gerak. Dan di puncaknya, ada kita, manusia. Kita punya semua kemampuan di bawah kita, ditambah satu anugerah spesial, jiwa insani yang ngasih kita akal budi. Nah, sekarang kita fokus ke bagian yang bikin kita, manusia, jadi spesial, jiwa rasional. Ibnu Sina ngebedah ini lebih dalam lagi, nunjukin gimana pikiran kita bekerja dalam 2 mode yang beda. Jadi intinya gini nih, kita tuh punya 2 mesin di kepala kita. Akal praktis itu ibarat CEO harian kita, yang mutusin mau ngapain, gimana cara berinteraksi, dan ngurusin urusan dunia. Sementara itu, akal teoretis itu filsuf di dalam diri kita, yang mikirin makna hidup, konsep abstrak kayak keadilan, dan nyari ilmu cuma buat tahu aja. Ini gila sih detailnya. Jauh sebelum ada neuroscience modern, Ibnu Sina udah menguraikan gimana pikiran kita memproses informasi. Fantasia itu tempat data dari mata, telinga, semua indera kita ngumpul pertama kali. Imajinasi nyimpan gambarnya. Nah, fakultas estimatif ini kuncinya, yang ngasih makna. Kamu nggak cuma lihat serigala, tapi kamu ngerasain bahaya. Dan memori nyimpan semua pelajaran itu. Keren banget kan model kognitifnya? Oke, sekarang kita sampai ke puncaknya nih, bagian paling keren dari argumen Ibnu Sina. Setelah mendefinisikan jiwa dan memetakannya, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia coba membuktikan secara logis kalau jiwa itu abadi dan terpisah dari tubuh. Coba deh ikutin eksperimen pikiran ini bareng-bareng. Pikirin diri kamu sekarang. Terus, coba ingat diri kamu 10 atau 20 tahun yang lalu. Kamu tahu kan kalau kamu yang dulu dan kamu yang sekarang itu orang yang sama. Ada kesinambungan kesadaran di situ. Tapi, ini dia fakta ilmiah yang bakal bikin kaget. Hampir semua sel di tubuh kamu, materi fisik yang ngebentuk kamu, itu udah diganti total dalam kurun waktu itu. Secara harfiah, tubuh kamu yang 2 dekade lalu itu udah nggak ada lagi. Nah, ini dia paradoksnya. Ini pertanyaan dari Ibnu Sina. Kalau kamu itu adalah tubuhmu, harusnya kamu jadi orang yang beda total tiap dekade. Tapi kan nggak gitu rasanya. Kesadaran, ingatan, identitas kamu rasanya nyambung terus. Jadi, kalau diri sejatimu bukan materi fisik tubuhmu, lalu apa dong? Dan boom, itu dia jawabannya langsung dari Ibnu Sina sendiri. Kamu yang sejati, kesadaranmu, jiwamu, pasti adalah sesuatu yang beda dari tubuh fisikmu. Dia itu entitas non-fisik yang pakai tubuh, tapi bukan tubuh itu sendiri. Logikanya tuh rapi banget. Coba deh pikirin.
Tubuh kita bisa mati karena dia terdiri dari banyak bagian, bisa rusak, sakit, terus hancur. Tapi jiwa, kata Ibnu Sina, itu substansi yang tunggal, nggak punya bagian. Kamu nggak bisa kan belah kesadaran jadi dua? Nah, kalau sesuatu nggak punya bagian, dia nggak bisa diurai. Kalau nggak bisa diurai, ya nggak bisa dihancurin. Makanya dia abadi. Dan pemikiran ini, wah, ini nggak cuma jadi catatan kuno yang berdebu. Gagasannya ini berkelana lintas abad dan benua, dan secara fundamental mengubah cara dunia barat mikirin tentang konsep diri. Coba kita lihat timelinenya deh. 600 tahun sebelum Descartes bilang kalau tindakan berpikir itu bukti adanya aku yang non-fisik, Ibnu Sina udah meletakkan fondasi argumen yang sama persis. Ini bukan kebetulan loh. Buku-bukunya Ibnu Sina itu jadi kurikulum wajib di kampus-kampus top Eropa selama berabad-abad. Pengaruhnya gede banget. Para sejarawan filsafat sepakat kalau argumen dualisme pikiran tubuh Descartes itu sangat dipengaruhi, bahkan mungkin akarnya langsung dari kerangka berpikir yang dibangun Ibnu Sina 600 tahun sebelumnya. Tapi ada catatan kecil nih. Namanya juga teks kuno ya, sejarahnya nggak selalu lurus. Para ahli bilang ada beberapa bab di Risalah Jiwa ini, terutama soal kenabian, yang mungkin tambahan belakangan, bukan tulisan asli Ibnu Sina. Ini nggak mengurangi kejeniusan pemikiran intinya, tapi justru nunjukin kalau sejarah itu sebuah dialog yang nggak pernah berhenti. Pada akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal tadi. Lewat argumennya, Ibnu Sina ngasih kita kerangka berpikir yang kuat buat melihat kesadaran sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar mesin biologis. Dan pertanyaannya masih relevan banget sampai hari ini, memaksa kita buat terus mikirin misteri terbesar dari semuanya. Apa sebenarnya hakikat aku?